Jangan lupa nantikan tausiah bermanfaat di channel Mugi Zainal Channel. Dan jangan lupa untuk di share, komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, ada kalanya kita menemui dengan masalah-masalah. Dalam hidup, ada kalanya kita menemui banyak juga air mata, kecewa, emosi menguras jiwa. Dalam hidup, kita juga dihadapkan dengan ujian-ujian. Lalu, apabila kita semua mengalami hal-hal yang seperti ini, apa yang kita lakukan? Muslim dan muslimah yang sejati tentunya selalu percaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ikhtiar. Dan yang pasti, salah satunya kita bertanya dan berkonsultasi kepada mereka yang tepat, kepada mereka yang memiliki ilmu akhirat yang juga baik. Untuk itu, jika ada masalah dalam kehidupan, yuk tanya dong Ustadz dan Ustazah. Semoga bisa membantu. Silakan kirim pertanyaan semua di channel YouTube saya Mugi Zainal. Mudah-mudahan bisa membantu semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini udah hadir Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz SPDISE untuk ditanya dong Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz makasih ya Ustadz udah hadir di sini ya. Ustadz, ini kan banyak yang nanya nih. Bunda Mugi suka nanya, nih kalau arisan-arisan kita ini termasuk riba nggak ya? Waduh, ini saya kan nggak bisa jawab, nanti takut salah kalau jawab. Nah, mendingan Ustadz yang langsung menjawabnya. Bagaimana kita menyikapi arisan? Apakah emang terdapat unsur ribanya, Ustadz? Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, Islam, sehat rohani kita, jasmani kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di lingkungan kita ini, di channel kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Terkait dengan arisan, memang di masyarakat kita ini memang sangat banyak sekali, ya sangat sudah umum sekali. Betul. Ya, antara keluarga dengan keluarga, antara teman dengan teman mengadakan arisan ya Bunda ya. Betul. Nah, tapi kita harus menyikapi arisan ini, kita urutin dulu nih, mana yang terdapat unsur ribanya, mana yang tidak terdapat unsur ribanya. Apakah ada Ustadz arisan yang terdapat unsur ribanya? Ada. Nah, apakah ada juga arisan yang tidak terdapat unsur ribanya? Ada juga. Nah, mari kita buka sedikit-sedikit ya agar kita mengetahui. Tapi para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada asalnya Bunda, ya, seluruh aktivitas muamalah ini al-ibahah, boleh ya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa muamalah tersebut haram. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, mengenai dengan arisan ini, maka kita harus tahu dulu nih, arisan ini akadnya seperti apa dulu. Betul. Kalau akadnya itu koret, maka tidak boleh ada manfaat yang diterima oleh si peminjam dana atau yang berhutang tadi. Koret itu pinjaman. Jangan sampai udah dapat yang pertama, habis itu nggak datang lagi. Iya. Kenapa akad arisan ini jadi akad koret? Karena kalau arisan itu kan kita mengumpulkan sejumlah dana, kemudian ada beberapa orang nih yang ikut arisan, misalnya 10 orang. Setiap orangnya mendapat iurannya 500.000 per bulan, maka kita mendapatkan 5 juta ya kan di dalam 1 bulan tadi. Nah, ini kalau kita mengeluarkan dana 500.000, kemudian pada saat bulan pertama kita mendapatkan 5 juta, padahal uang yang kita keluarkan itu baru 500.000. Ya. Tapi kok dapatnya sudah 5 juta. Iya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan para jamaah sekalian. Nah, kalau akad qarar ya, maka ini
akad pinjaman kita mengeluarkan 500.000, tetapi kita dapat 5 juta, maka kita punya hutang terhadap 4.500.000 yang harus kita bayarkan tuh. Betul. Ya setiap bulannya, karena di 10 orang tadi ngikut arisan semua. Ya jadi itu akad qard, bukan akad tabungan. Kenapa bukan akad tabungan? Kalau akad tabungan itu kan kapan saja dia mau nabung, nggak ada paksaan. Ya, tapi kalau arisan ini itu ada ketentuan yang berlaku. Dia setiap bulan harus mengeluarkan dana sekian, setiap bulan harus mengeluarkan dana sekian. Kalau tabungan tidak ada paksaan dalam menabung. Mau dia nabung 10.000 boleh kan? Tapi kalau di akad arisan ini, ya akad qard ini, dia harus 500.000 sudah ditentukan. Nah, inilah solusi bagaimana agar kita terhindar dari riba di dalam arisan tadi. Nah, kalau misalkan nih di masyarakat kita kan yang ikut misalkan 10 orang, per orang 500.000. Kemudian contohnya saya ikut, Bunda Megi ikut, ya Bunda Mugi ikut, nah, maka saya tidak boleh mendapatkan manfaat dari harta yang tadi kumpulkan tadi. Contoh misalkan saya bulan ini mendapatkan harta arisan tadi 5 juta. Nah, kemudian karena saya yang dapat, berarti saya menjamu teman-teman di rumah saya misalkan. Mentraktir ya, yang dapat arisan tahun ini atau bulan ini mentraktir. Maka di situ ada kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Jadi setiap akad qard tadi, pinjaman tadi yang mendatangkan manfaat itu termasuk riba. Nah, solusinya bagaimana agar tidak terdapat unsur riba di dalam arisan? Maka harus kita pisahkan uang arisan dan uang makan-makan. Nah, ya, uang kas, boleh kita katakan uang kas lah, gitu, agar tadi ya uang arisan ini benar-benar pure kita dapat 5 juta tanpa ada pengurangan dari manapun, gitu, sehingga kita tidak terdapat unsur riba di dalam arisan itu. Begitu Bunda Mugi. Masya Allah, ini penting banget, terutama buat mak-mak nih yang ribet banget kalau ngurusin arisan ya. Jadi tahu ya bahwa batasan-batasan itu ada unsur atau ribanya itu tergantung juga dari niat juga ya Ustadz ya. Dan yang pasti tadi ilmu yang udah Ustadz sampaikan bermanfaat sekali. Amin, ya. Mudah-mudahan kita semua juga terhindar dari yang namanya riba. Makasih banyak ya Ustadz ya ilmunya ya. Dan yang pasti insya Allah ya semua materi-materi ditanya Ustadz bermanfaat untuk kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan. Muslim-muslimah yang sejati, orang yang kuat, bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar saat terjatuh dan selalu mau bangkit. Dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian sebagai tanda sayangnya pada kita. Dan menyerahkan juga kepada Allah, tidak pernah berhenti berdoa dan berikhtiar. Yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Semoga channel Mugi Zainal di Tanya Dong Ustadz dan Ustazah ini bisa menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dalam kehidupan. Dan saya Mugi Zainal, mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Jari saya susun, maaf pun saya minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.